Hai, setelah kita latihan basic stroke, ayo kita latihan menulis huruf abjad sebanyak 26 huruf. Dimulai dengan huruf pertama, yaitu huruf A. Kita lihat pergerakan downstroke atau garis ke bawah dengan adanya penekanan, kemudian naik lagi, kemudian disambung dengan satu garis downstroke ke bawah untuk menutup huruf A. Lanjut ke huruf kedua, yaitu B, diawali dengan upstroke, kemudian turun ke bawah downstroke, adanya penekanan atau penebalan, lanjut lagi membuat badan huruf B seperti yang kita lihat di video kali ini. Untuk bentuk huruf C amat sangat sederhana, kita bentuk setengah lingkaran dan harus terbentuk dengan cantik ya, cuman tidak harus juga sempurna bulatannya. Yang penting kita nyaman untuk menggerakkan brush pennya terhadap huruf-huruf tersebut. Banyak jenis atau banyak garis tangan yang berbeda, jadi untuk ascending loops dan bentuk-bentuk lainnya tidak terlalu pakem, tapi downstroke dan upstroke itu amat sangat berperan. Untuk huruf D dimulai di setengah lingkaran seperti kayak badan huruf A, kemudian lanjut di ascending loops sehingga terbentuklah huruf D. Untuk huruf E itu simple saja, ditarik dari upstroke ke atas, kemudian melingkar menuju ke bawah, sehingga yang kita lihat seperti di video kali ini, huruf E amat sangat sederhana, tapi hati-hati untuk pergerakan memutar antara upstroke dan downstroke-nya. Lanjut ke huruf F. Huruf F ini lumayan ada upstroke dan downstroke-nya berulang ya, dimulai dari upstroke ke atas, kemudian turun ke bawah downstroke, naik lagi upstroke tipis dan ditutup dengan garis melintang yang tipis. Makin lama kawan-kawan makin bisa memvariasikan huruf-huruf sesuai dengan keinginan goresan tangan kawan-kawan sekalian. Kemudian lanjut di huruf G, sama memutar seperti badan A dan badan D. Ini memutar, kemudian dilanjutkan dengan garisan downstroke, kemudian naik melingkar dan menutup satu pergerakan untuk huruf G. Lanjut ke huruf H, diawali dengan garisan ascending loops atau kepala dari huruf H. Seperti dilihat di video kali ini, gerakannya memutar ke atas, kemudian downstroke, naik lagi, dan memutarkan downstroke-nya. Variasi juga ascending loops-nya boleh dalam bentuk garis atau melingkar. Dilanjutkan huruf tersimpel, huruf yang amat sangat mudah digariskan, yaitu huruf I. Kawan-kawan selalu harus latihan untuk 26 huruf ini sehingga kita bisa lebih leluasa dalam menuliskan huruf dan kata-kata. Kemudian lanjut di huruf J. Huruf J ini downstroke duluan yang kita gariskan, kemudian memutar ke atas,
membentuk descending loops. Kemudian lanjut lagi ke huruf K. Huruf K diawali dengan ascending loops atau kepala, dan seperti dilihat di video, bentukkan loops, kemudian downstroke, mutar lagi ke upstroke, buat lingkaran kecil, dan berakhir di satu garis yang menutup huruf K. Sama seperti huruf yang lain, ascendingnya boleh divariasikan. Berbagai macam bentuk huruf pun sangat banyak beredar di dunia perletteringan. Huruf L pun juga simple. Huruf L ini adalah bagan dari ascending loops yang kita sudah beberapa kali latihan di huruf-huruf awal ya, seperti huruf D, huruf K. Nah, lanjut lagi di huruf M. Huruf M ini adalah pengulangan dari downstroke, upstroke, downstroke lagi, upstroke, downstroke lagi. Untuk huruf N sama juga dengan huruf M yang telah kita pelajarin, adalah pengulangan tapi cuman sekali pengulangan, yaitu downstroke, upstroke, dan downstroke lagi. Huruf O melingkar ke bawah dengan downstroke, adanya penebalan. Hati-hati untuk mengangkat brush pen-nya ya kawan ya, sehingga seringkali kita tidak terlalu sempurna untuk menggoreskan. Jadi seperti kayak terlihatnya terlalu tipis lingkaran atau garis yang kita goreskan untuk huruf O. Makin lama makin bisa kita mengontrol pergerakan dari brush pen. Lanjut di huruf P. Huruf P ini banyak juga variasinya untuk ascending atau untuk putaran kepalanya. Kita mulai di garis utama yang downstroke, kemudian tarik ke bawah. Nah, di situ terlihat adanya beberapa variasi di ujung garis. Untuk huruf Q pun juga sama, kita mulai dengan lingkaran seperti badan huruf A, D, dan C atau G. Tapi di sini garis terakhir kita bedakan mengarah ke sebelah kanan. Lanjut ke huruf R. Huruf R dimulai dengan garis upstroke ke atas, kemudian ke bawah dengan garis lengkungan seperti kita lihat di video kali ini. Untuk kepalanya bisa juga kita variasikan dengan memutar dengan lebih jelas lagi untuk huruf R. Huruf S pun juga kita gariskan downstroke, tapi kita meliukkan brush pen kita sehingga terbentuk huruf S. Nah, huruf S ini badannya pun juga bisa divariasikan dengan bentuk yang lain. Coba kita lihat di video kali ini variasi dari bentuk S yang lain. Seperti itu. Ya. Lanjut ke huruf T. Huruf T juga simple, hanya downstroke dan garis melintang. Untuk huruf U adanya pengulangan dari downstroke
sebanyak 2 kali seperti terlihat pada gambar. Hati-hati mengangkat brush pen setelah downstroke, garis downstroke itu menuju ke atas. Seperti terlihat dari video ini, cuma setengah saja dan dilanjutkan ke downstroke berikutnya. Oke, lanjut ke huruf V. Huruf V ini adanya penegasan untuk tarikan ke upstroke. Beda dengan huruf U yang melingkar. Kalau huruf V itu tegas garisnya. Seperti ini, downstroke, terus tarik garis tegas ke atas. Lanjut di huruf W. Huruf W itu juga sama, ada pengulangan downstroke dan upstroke. Nah, di ujungnya boleh tidak melingkar, boleh hanya satu garis kecil untuk menyambung ke huruf berikutnya. Variasi ini banyak sekali kita jumpai nanti setelah kita belajar lebih dalam lagi tentang hand lettering. Untuk huruf X ini gampang banget, kita hanya menggariskan 2 garis di ujung kiri dan ujung kanan. Tapi terlihat perbedaan antara downstroke dan upstroke-nya. Huruf Y dimulai di downstroke, melingkar ke atas sedikit, kemudian disambung dengan garis downstroke ke bawah, kemudian naik lagi dan melintang tipis untuk menutup bentuk huruf Y. Oke, lanjut terakhir untuk huruf Z, kita harus mengenal huruf Z di hand lettering adalah demikian bentuknya. Jadi kawan-kawan harus lebih mengenal huruf Z kecil ya. Nah, sampai di situ untuk 26 huruf abjad. Selamat berlatih dan semangat!